Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa istazana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika Tuhanmu berfirman, jika kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Jika mengingkarinya, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan Sayyidul Bait, Pak Budi, sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani. Bapak-bapak, orang tua kami hadirin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua kita diberkahi, dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan izin Allah kita kembali dapat bertemu, berkumpul di rumah yang bertuah ini, di majlis yang mulia ini, dalam rangka memenuhi undangan dari Sayyidul Bait pada malam hari ini. Kita datang terlambat bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang mempertemukan kita. Lewat jam 9 baru kita bisa bertemu. Kita berharap mudah-mudahan hujan yang turun membawa berkah bagi keluarga Pak Budi di rumah ini, juga bagi kami sebagai tamu yang memenuhi undangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyejukkan hati-hati kita dan selalu erat hubungan kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak lama saya menyampaikan, mungkin jam 10 berhentilah saya. Pokoknya udah siap, saya berhenti. Kalau belum siap, belum berhenti. Apalagi makalahnya masih banyak ya. Gak berhenti kan. Alhamdulillah, betapa senangnya hati Sayyidul Bait pada malam hari ini. Kenapa saya bilang senang? Karena mengundang orang itu kan diharap bisa hadir, kan begitu. Kenapa? Karena ibu di rumah sudah menyediakan. Apa yang sudah? Iya. Tentunya sebagai rasa syukur mendatangkan orang ke rumah ini, tentu ada take and give, barangkali begitu ya kan. Maka rasa syukur itu dituangkan dalam kebahagiaan, maka ibu di rumah ini pun sudah menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman. Ada kopi, ada teh manis, ada juga teh putih. Maka betapa kecewanya Sayyidul Bait kalau kita tidak datang. Coba kita bayangkan, yang sudah makanannya banyak, kue pun banyak,
tak ada pula yang datang gitu Pak. Kan sayang gitu kan. Iya. Nah, makanya walaupun sedikit kita datang, ya mudah-mudahan bisa double pula kan gitu kan. Pasti kan. Let's show you. Terakhir datang Lubis. Oke, Lubis. Iya. Lubis dia. Iya, Lubis. Masya Allah. Lubang visual luar biasa. Iya. Ya kan masuk ke dalam mandi. Masuk ke dalam mandi. Ya, ini dia. Masuk semua. Dan sekaligus malam ini doa selamat syukuran karena ada niat Ibu Nur Hayati Damanik di rumah ini ingin berangkat menunaikan ibadah umroh insya Allah bulan depan. Tapi Pak Budi nggak ikut ya? Hah? Nggak ikut dari Belum. itu? Nanti. Belum juga ya? Belum. Memang Masih belum siap. Dia ketagih dia. Kopinya lagi Mas? Iyalah, memang betul. Dia bilang kenapa? Iya, Enak masa di aku sana. kesana lagi aku. Boleh, Iya. boleh aku bilang lu mau. Itu. Kita tahu siap. Jadi Iya. memang kalau bicara haji atau umroh, semua orang pasti rasa ketagihan, Ya. ya kan? Iya. Ibarat makan, kan nggak cukup pagi kita makan, siang makan lagi, sore makan lagi. Kenapa? Karena sudah tahu manis, lezat, cita, Ya, rasanya. Apalagi namanya Makkatul Mukarramah. Kata Allah, baladan aminah, negeri yang aman. Negeri yang aman itu negeri yang berkah. Tiba kata mubarakah. Jadi sekeliling Masjidil Haram itu, kawasan itu memang diberkahi oleh Allah. Maka daya tariknya luar biasa, ya kan? Luar biasa. Makanya berkali-kali orang mau datang ke sana. Cuma Allah memberi kewajiban haji itu seumur hidup hanya sekali. Yang boleh berulang-ulang itu adalah umroh. Bahkan Rasulullah sendiri umroh seumur hidupnya cuma 4 kali, haji cuma sekali. Rasulullah. Kenapa demikian? Walaupun kita merasa rindu kembali ingin ke sana, cukuplah haji itu hanya sekali wajibnya. Walaupun kita punya uang, istri kita kasih. Ada lagi uang anak-anak kita, ada lagi orang tua kita, ada lagi kakek kita, ada lagi adik kita, abang kita, begitu. Jadi semua bergilir. Jadi jangan kita ego, ini kan uangku, di sana enak, yang cari aku yang macam-macam, aku dong yang pantas. Itu kurang baik namanya, egois namanya kan. Kenapa? Karena sekali cuma wajib haji. Selain itu umroh. Jadi semua orang mengatakan kalau sudah pergi ke sana ya pasti ketagihan. Kenapa? Karena ibab kata mubarakah. Memang tempatnya itu tempat yang diberkahi Allah. Jadi bayangkan kalau diberkahi Allah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri kita ini penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti turunkan berkah dari langit, Allah munculkan berkah dari bumi. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Kenapa orang berada di sana itu enak? Karena pergi dari tanah air nggak ada tujuannya kecuali karena iman dan ibadah kepada Allah. Maka terasa enak, Pak. Jadi kita datang kemari pun karena iman. Maka kita enak di sini. Kalau bisa berlama-lama kita di sini. Kalau kita nggak malu ya kan? Tidur. Oleh karena udah malam kan, nah istirahat pulang rumahnya kita juga perlu istirahat. Nah, maka kita berpisah insya Allah nanti kan begitu. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Karena belum keluar kan. Nah, jadi artinya enak sama enak. Jadi yang mengunjungi enak, tempatnya pun enak. Ya. Yang dimakan enak, oh luar biasa itu kan. Nah, maka sering-sering bertemu dengan seperti itu. Nah, maka kenapa tempat itu berkah? Karena diniatkan dengan iman dan takwa kepada Allah. Sama juga dengan rumah kita, kita betah di rumah. Kenapa? Karena kita dirikan rumah itu rumah tempat kita beriman dan tempat kita beribadah.
Makanya rumah itu berkah gitu. Rumah itu enak, rumah itu aman. Jadi bukan perkara rumah itu cantik atau tidak cantik, tidak. Banyak rumah orang itu mewah bertingkat-tingkat, tapi rasanya panas rumah itu. Kenapa? Mungkin orangnya nggak sholat, orangnya nggak pernah mengundang orang makan di rumah itu, nggak pernah mengundang orang makan di rumah. Padahal Nabi mengatakan sedekah apa yang paling afdol? Makan dan minum. Makanya Pak Budi sering undang kita kan? Sering kemarin kan? Nah, mungkin bulan depan undang lagi kan? Mudah-mudahan ya. Salah. Nah, nggak apa-apa kan? Harusnya satu muarab itu harus buat. Betul. Paling mau buat tapi. Kalau capek aku nanti lah tuh ya. Tiap tahun rencana mau kubur itu, nah itu bagus. Muarab dia. Karena memang program Nabi itu sering berkumpul dengan para sahabat. Ya, nanti kita pun nanti tenang aja. Zikir, berdoa, habis itu makan, ya kan? Gitu di masjid juga begitu, mengaji atau makan. Tapi ada orang yang nggak suka makan di masjid. Lalu dia mengatakan, apa itu BKM makan aja dulu dari mana itu habis duitnya. Ada yang begitu Pak, saya pernah dengar sendiri. Rupanya yang bilang itu nggak pernah ke masjid rupanya. Iya. Iri dia. Betul. Jadi kalau ingin makan di masjid, ya datang ke masjid, sholat, beribadah, beramal. Itu dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Karena masjid itu untuk semua kegiatan, bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah, semua kegiatan. Masalah-masalah dunia pun kita bicarakan di masjid itu. Apalagi namanya masalah agama gitu kan. Nah setelah itu makan gitu. Jadi makan itu sedekah yang paling afdol sama minum gitu Pak. Ya walaupun sedekah yang lain juga bagus gitu kan. Kan nggak mungkin kita di dunia ini makan sama minum kok aja kan gitu. Nah tapi itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka hati kita semakin dekat kepada Allah karena kita dekat kepada saudara kita. Makanya kata Allah dalam Quran, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Selama kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Maksudnya apa? Allah itu memerintahkan ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan, jangan kamu bertolong-tolong dalam berbuat maksiat atau dosa. Jadi ini kan bertolong-tolong namanya. Ada yang mengundang, ada yang datang. Ada yang datang karena diundang. Ini kan kerjasama yang baik ini kan. Doa di dalamnya, zikir kita, baca Quran kita, ya kan, khusus untuk yang diniatkan oleh ibu dan bapak supaya almarhumah yang telah mendahului kita diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dilapangkan kuburnya. Jadi berkumpul itu memang syariat Islam. Jadi kalau Islam itu suka berkumpul, maka setan lari dari kita Pak. Betul. Kalau Islam itu kompak, jamaah, berkumpul, setan nggak berani Pak. Jadi setan itu sebetulnya lemah. Kenapa dia kuat? Karena didukung oleh manusia yang jadi setan. Seperti itu dia. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman saya di Dumai. Dia supir bosnya. Kebetulan bosnya sudah meninggal dunia. Rupanya bosnya ini dulu kepala apa itu main tentang apa ini CPU itu. Oh iya, punya mentah ya. Nah, jadi itu meninggal. Rupanya bapak ini ada sakti-saktinya. Jadi di sekeliling rumahnya itu ada kamar 2x2. Di situ ada benda-benda pusaka. Dari Prabu Brawijaya, ada Raja Yawaku Kidul, ada apa yang digambarkannya itu cantik kali keris-kerisnya. Kemudian ada mahkota Prabu Brawijaya, mahkotanya itu. Nah, seperti itu. Prabu Siliwangi. Siliwangi, ya, Prabu Siliwangi betul ya. Prabu Siliwangi. Cantik warna kuning itu kan. Segala macam apa lagi gitu kan. Jadi
oleh istri almarhum supaya disuruhnya supir almarhum tadi kan, tolong itu dibuka aja, kamar itu dibuka aja pintunya. Kenapa Bu dibuka? Selama kan ditutup. Berisik kali suaranya. Rupanya ketika almarhum nggak ada, berisik. Dulu nggak berisik. Rupanya di situ ada tempat ritual. Ritual dia nggak terus lagi, kira-kira begitulah. Nggak terus lagi tempat ritual. Jadi oleh ibunya, tolong dibersihkan semua. Ya kalau nggak berguna, udahlah ditanam atau dibuang atau bagaimana gitu kira-kira. Jadi supaya supirnya ini ngikuti perintah istri almarhum. Ada satu keris dibuangnya ke belakang rumah. Begitu besok ditengoknya kerisnya balik lagi, ketemu di kamar itu balik lagi. Lalu dia nelpon saya. Gue tahu supirnya memang orang Medan ya, saya kenal. Jadi nelpon saya, Pak, ada apa? Saya kan ini sekarang sedang di rumah. Kenapa? Majikan saya meninggal dunia, katanya. Ceritakan bla bla bla. Jadi dia kan orang sakti ya, ada peninggalannya gini. Jadi pernah saya buang satu kerisnya di belakang rumah, rupanya besok pagi balik lagi ke tempat itu gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Sedangkan ibu ini minta supaya ini jangan lagi ada di situ, karena berisik selama tuannya sudah tidak ada lagi. Lagi aja. Coba kau tes satu keris, kau masukkan ke gondi, kau gali lubang yang dalam, kau masuk ke situ. Jangan lupa kau baca Qul Huwallah 3 kali, Rodil Falak, Rodil Nas, sama ayat kursi. Jadi Pak, nanti nggak apa-apa nih Pak. Aku udah merinding nih Pak megangnya, gitu kan. Insya Allah nggak baik, penting kamu berani, kau jalankan perintah. Dijalankan, punya. Alhamdulillah aman. Besok paginya yang masih utuh tadi hilang semuanya. Berarti pusat yang ditanam padi itu ya? Mungkin hilang semua. Karena ada kata-kata saya, kalau ini nanti yang ditanam ini balik lagi, nanti coba kau bakar. Baca ayat kursi. Mungkin setan itu dengar dia dibakar, cincin baik katanya kan. Cincin baik lari dia semuanya. Itulah. Jadi rupanya ada lagi prewan-prewangannya, suka dia nyuruh orang dibuatnya kontes. Kalau bisa mendatangkan Nyai Roro Kidul di hadapanku, ini dalam khayalan lah, dalam perewangannya kan, ku kasih uang 200 juta sama satu mobil. Rupanya nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mampu. Nah, nggak ada yang mampu. Jadi rupanya ketika memusnahkan pun tak ada yang mampu. Alhamdulillah karunia Allah sama saya bisa pula alhamdulillah. Nah makanya saya sering ngerukyah orang. Nah dari orang menerang ini alhamdulillah bisa saya. Walaupun jarak jauh itu kan bisa. Nah iya itulah satu karunia Allah buat saya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama ikhlas. Karena guru saya mengatakan kalau kamu dimintai tolong ikhlas. Jangan pernah kamu pamrih wani piro. Jangan. Karena orang sekarang Pak semuanya wani piro. Yalah, dia ada situ punya bekam, rupiah, ujung-ujungnya apa? Tarik. Maaf banyak di sekitar kita kan. Bekam rupiah ada judulnya kan. Pakai tarik semua. Padahal orang minta tolong, orang sakit wajib ditolong. Ini nggak belum lagi ditolong udah tarik sekian gitu. Ada yang kadang-kadang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ya Allah, ya Rahman. Semalam lagi ada orang suka aman, dia baru pindah ke dekat saya sana kan. Dia tanya, Pak Ustaz, kalau rupiah berapa tarifnya kan? Ibu kok tanya-tanya gitu? Karena memang yang saya dengar semua orang pakai tarif katanya. Lillahi ta'ala Bu, saya kalau bisa saja menolong orang senang kali hati saya. Apalagi dia sembuh, apalagi dia bisa punya anak, bisa dapat jodoh, saya bilang senang kali saya. Ya.
Oh gitu pasti iya saya bilang, karena udah banyak saya tolong. Kenapa? Saya punya prinsip, punya keyakinan kalau saya menolong orang, Allah menolong kita. Saya katakan ayatnya ada intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Maksudnya begini, Allah kan memerintahkan kita tolong menolong. Nah berarti kan hakikatnya kita menolong Allah karena ajaran Allah begitu. Nah maka oleh karena itu kita dalam hidupnya pertama ikhlas. Yang kedua yakin. Nah, jadi kalau kita yakin perkara rezeki itu mudah. Kalau kita yakin ya, kenapa? Memang Allah yang punya rezeki kan Allah. Kalau kita bekerja relasi apa itu kan hanya relasi, apa namanya sebagai wasilah, sebagai penyambung lidah, sebagai usaha itu kan segala-galanya kan Allah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, nggak ada usaha pun datang dia. Disebut apa? La yarzuqu may yasha bi ghairi hisab atau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah memberikan rezeki tidak dibatasi, Allah memberi rezeki dengan jalan tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Itulah orang Jawa bilang rezeki nomplok, ya kan? Nomplok, tahu-tahu ada, tahu-tahu kok bisa haji, tahu-tahu kok bisa umroh. Pak Budi banyak alami. Ya, tahu-tahu aku dikasih, kan macam-macam ya. Macam dikasih kan? Malu belum pernah dikasih. Nanti ada. Ya, Giliran lagi. Yakin nanti dikasih. Giliran betul. Maka yakin, ikhlas dalam berbuat tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga dekat kepada Allah. Ya, Itu dia. Kalau kita dekat kepada Allah, pertolongan akan selalu datang kepada kita. Buktinya Pak Budi, karena dekat sama Allah, dekat sama kita sering manggil kita makan, rezeki terus makan. datang terus ya. Datang terus rezeki. Tengok pas umroh lagi kan, padahal baru umroh. Bulan ada 3 bulan yang lalu. Lebih 5 bulan umroh lagi. Bagaimanapun baru udah mandi minta aku umroh lagi, kalau nggak ada duit macam mana coba? Aku pingin partnya, silakan. Silakan. Berarti kan udah welcome, berarti kan ada. Lagi Hepeng tadi kan. Awalnya yang belum mau ya. Awalnya yang belum mau. Belum. Tahun depan. Nanti. Yang banyak kapan keren. Oh iya. Pesawat takut. Karena memang ingin memuliakan, ingin memanjakan, ingin apa namanya baru damai kan gitu. Ya, sebab kalau nggak dikasih malah juga bahaya. Karena kawan sudah mati. Oh betul. Ya, ada lain lagi. Memang rezeki Kawan itu. sudah mati. Nanti kita udah mati lah. Jangan. Karena kawan termasuk tua kita media. Ada lain lagi. Jadi memang cakap Ada pilihan. karena waktu dan keluar. Oh ya, bukan ya. Ada pendidikan ya kan. Yang waktu kita sambung kembali. Pada pulang dulu jika dikasih batang tadi. Bapak-bapak jangan pulang dulu karena hari baik ada lagi yang mau dikeluarkan. Ya, betul. Berarti ini kan saya sampaikan, saya mohon maaf untuk berkata duduk tidak dan awal mungkin ada salah silapnya dan yang mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada pisau sebilah, tolong letakkan di atas meja. Kalau ada silap dan salah, mohon kiranya dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.